Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengembangan sumber daya air. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuliana, NPM saya 0723 1911 064. Oke, sekarang selanjutnya pengertian PSDA. PSDA sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik sumber daya air, yaitu bagaimana cara kita memahami kuantitas, kualitas, jadwal ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air, serta penanggulangan permasalahan yang ada, sehingga bagaimana kita dapat mengembangkan pemanfaatan, kelestarian, dan pengelolaan sumber daya air tersebut. Oke, next. Jadi ada 3 konsep dasar untuk pembangunan. Yang pertama, penggadaan barang dan jasa melalui berbagai kombinasi dan faktor produksi. Yang kedua, perubahan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, hubungan antara manusia dan lingkungan. Next, 5 hal keterkaitan segi lain sebagai pembatas pertumbuhan pembangunan. Yang pertama, penduduk. Yang kedua, produksi pertanian. Yang ketiga, produksi industri. Yang keempat, sumber daya alam. Dan yang kelima, pencemaran atau polusi. Next, kondisi kebutuhan air dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kebutuhan tetap atau standar, kebutuhan yang konstan, dan kebutuhan yang tidak dapat kurang dari yang telah ditentukan, misalnya tenaga listrik dan perikanan. Yang kedua, kebutuhan tidak tetap atau tidak standar, kebutuhan air yang tidak konstan atau yang dapat bervariasi, contohnya irigasi dan air baku. Next, maksud dan tujuan PSDA. Air di permukaan bumi ini kan selalu bergerak. Pergerakan air ini membentuk suatu siklus yang namanya siklus air, atau sering kita sebut dengan yang namanya siklus hidrologi, yang dimana siklus ini mempengaruhi pergerakan alam dan musim sehingga distribusi air secara alamiah tidak dapat ideal secara ruang atau tempat maupun waktu. Potensi penggunaan sumber air dari kondisi ini cenderung tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan kita, misalnya pertanian, rumah tangga, dan industri. Atau dengan kata lain, sifat ketersediaan air atau yang disebut quantity and quality memiliki variabilitas ruang atau tempat dan waktu yang disebut time variant. Next, unsur-unsur pokok dalam PSDA. Kebutuhan manusia atau kita terhadap air berkembang untuk berbagai jenis, yang mengakibatkan dari perkembangan penduduk, perkotaan, pertanian, dan industri. Sehingga kebutuhan air ini sangat meningkat dan berkembang. Sedangkan sumber daya air yang masih banyak tersedia, namun menyangkut aspek masih banyak tersedia dan perlu dioptimalkan lagi untuk menangani masalah unsur pokok PSDA. Oke, permasalahan unsur-unsur pokok PSDA. Yang pertama, untuk pengendalian banjir, irigasi dan drainase, lalu lintas air, pencemaran, pembuatan hujan, dan listrik tenaga air. Next, sumber daya air dan siklus hidrologi. Keadaan alam ini menyediakan peluang terjadinya siklus hidrologi yang sangat bermanfaat karena air yang mengalir dari daerah tinggi ke rendah kemudian mengalami yang namanya proses evaporasi atau penguapan. Evaporasi ini juga disebut dengan proses transfer air. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, angin dan iklim. Kedua, suhu udara. Ketiga, angin laut dan darat. Yang keempat, kondisi dan struktur lapangan. Yang terakhir atau yang kelima adalah kontur tanah. Sumber air dan ketersediaan air. Air di atas tanah disebut air permukaan atau overgrowth. Sedangkan air di bawah tanah atau disebut juga air tanah atau istilahnya disebut juga dengan undergrowth.
jenis-jenis kebutuhan air. Yang pertama, air digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, ternak dan perikanan, industri, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan untuk lingkungan hidup, serta untuk perkotaan. Baiklah, terima kasih. Itu saja penjelasan singkat saya terkait materi pengembangan sumber daya air. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.